Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Pertama yang berasal dari kelompok 2. Saya mendesain bangunan gedung bertingkat 5, lokasi di Bukit Tinggi, fungsi bangunan sekolah, jenis tanah keras, tipe gedung B, tinggi per lantai 4 meter. Yang pertama, pembebanan. Pembebanan merupakan faktor penting dalam merancang struktur bangunan. Untuk itu, dalam merancang struktur perlu mengidentifikasikan beban-beban yang bekerja pada sistem struktur. Di sini beban terbagi menjadi 3, yaitu pertama beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Beban mati merupakan berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, misalnya dinding, lantai tetap, plafon, tangga, dinding dan partisi tetap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktural lainnya, serta peralatan lain terpasang lain termasuk berat kran. Yang B, beban hidup. Beban hidup merupakan beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain. Beban hidup selalu berubah-ubah dan sulit diperkirakan. C, beban gempa. Beban gempa merupakan beban statik ekivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa tersebut. Pertama, daftar beban yang bekerja pada gedung. Yang pertama ada beban mati atau dead load. Terdapat berat sendiri pelat, penutup lantai, adukan, plafon, dan penggantung plafon. Total beratnya mencapai 303 kg per meter kuadrat. Yang kedua, beban hidup atau life load terdiri dari ruang sekolah yang beratnya 250 kg per meter kuadrat. Yang kedua, kombinasi pembebanan. Di sini saya menggunakan kombinasi sesuai standar SNI 03/1726/2002. Kita menggunakan sampai 6 combo. Untuk input pembebanan ke dalam software ETABS, kombinasi pembebanannya dijabarkan seperti di tabel berikut ini. Tiga, preliminary design struktur kolom. Perancangan kolom menggunakan persamaan 2.2 dengan persyaratan H minimum sebesar 300 dan nilai B per H tidak boleh lebih dari 0,4. Oleh karenanya, penampang kolom yang digunakan adalah sebagai berikut. Dari nilai di atas menunjukkan bahwa ukuran penampang kolom yang digunakan adalah 600 x 600 mm. Yang keempat, permodelan struktur. Permodelan struktur menggunakan SAP 2000, di mana geometri struktur 3D ditunjukkan seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, input material dan dimensi penampang. Material yang diinputkan pada SAP 2000 adalah beton FC25 MPa dan tulangan FI 400 MPa. Input material tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang ini merupakan input material beton FC25 pada SAP 2000. Dan gambar 52, input material tulangan FI 400 pada SAP 2000. Dan ini input penampang elemen struktur plat T sama dengan 120 mm pada SAP 2000. Gambar 5.4 ini tentang input penampang struktur balok anak 15x25. Gambar 5.5 input penampang struktur balok utama 25x45. Gambar 5.6 input penampang struktur kolom 60x60. Yang ke-6, pendefinisian beban dan kombinasi pembebanan yang diinputkan pada SAP 2000. Beban-beban yang perlu kita inputkan antara lain dead load, super dead load, dan live load, seperti yang dapat pada gambar berikut ini. Tabel 6.1 input kombinasi pembebanan pada SAP 2000 dapat dilihat seperti berikut ini.
7. Input beban-beban pada struktur bangunan. Beban-beban yang diinputkan adalah beban SDL atau berat sendiri struktur dan life load atau beban hidup. Dan inilah contoh gambar dari SDL dan life load. 8. Hasil analisis gaya dalam. Yang gambar 81, output gaya dalam momen dan geser balok utama pada SAP 2000. Dan 82, output gaya dalam momen dan geser balok anak pada SAP 2000. Yang 83, output gaya dalam momen dan geser kolom pada SAP 2000. Dan ini ialah tabel 81 mengenai rekapitulasi gaya dalam balok dan kolom pada SAP 2000. Dan ini 9, hasil analisis atau reaksi perletakan. Ini adalah gambar tentang output reaksi perletakan pada SAP 2000. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.